Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiata Syakira dengan NPM 58. Dan saya Fatia Kamila Zahra dengan NPM 50. Halo Sobat Hukum, balik lagi di podcast Tak Hukum. Kita berdua bakalan bahas apa? Tentang hukum dagang di Indonesia. Dari awal datangnya Portugis sampai sekarang. Bener banget nih, kadang juga kita belajar hukum dagang langsung ke KUHD ya. Tapi ternyata ada sejarah-sejarah juga dari mulai penjajahan Portugis, VOC Belanda, sampai Hindia Belanda. Nah, kita tarik dulu nih ke abad 16. Portugis itu pertama kali datang ke Maluku sekitar tahun 1512. Dan tujuan utamanya itu sudah tentu ingin mengambil rempah-rempah seperti pala, cengkeh, karena pada saat itu nilainya sangat besar di pasar Eropa. Betul. Jadi pengaruh Portugis terhadap hukum dagang di Indonesia itu sebenarnya lebih ke praktik dagang monopoli sih, dan kontrak dengan pengusaha lokal. Belum lagi ada kodifikasi hukum dagang tertulis, tapi mereka juga memperkenalkan pola dagang internasional yang lebih terstruktur. Namun setelah itu tuh ya, Belanda masuk nih dan mendirikan VOC di tahun 1602. VOC sendiri ini bukan hanya perusahaan dagang, tapi dikasih hak istimewa oleh pemerintah Belanda, seperti memonopoli perdagangan, bikin perjanjian, dan bahkan punya tentara sendiri. Oh ya, bener banget nih. Berarti kalau gitu VOC lebih ke negara dalam negara ya. Benar banget. Aturan dagangnya juga masih sepihak. Dan tujuannya hanya untuk keuntungan mereka. Tapi disitulah kayaknya ya muncul aturan dagang yang lebih sistematis dari sebelumnya. Tapi VOC ini sendiri berkuasa lebih lama, yaitu 150 tahun. Namun pada akhirnya, pada tahun 1799, VOC ini harus bubar karena banyaknya korupsi, uang menumpuk yang kesana kesini, dan perang yang mereka biayai juga terlalu banyak makan biaya. Makanya sejak saat itu, wilayah jajahan VOC ini diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, dan disitulah hukum dagang itu mulai lebih sistematis. Tahun 1848 di Belanda itu lahir dua kitab hukum penting. Yang pertama ada Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata, dan Wetboek van Koophandel atau KUHD. Nah, meskipun lahir di Belanda, tahun 1847 kitab-kitab ini juga diberlakukan di Hindia Belanda. Jadi sejak saat itu seperti transaksi dagang, perusahaan, asuransi, sampai kepalitan diatur secara tertulis lewat KUHD. KUHD juga isinya memang fokus ke aktivitas dagang, misalnya jual beli perusahaan dagang juga, surat berharga kayak wesel dan cek, perkapalan, sampai asuransi. Jadi nggak cuma urusan jual beli sederhana doang gitu, tapi juga aspek bisnis yang lebih kompleks. Nah, KUHD sendiri banyak mengaturnya nih. Tapi perlu diingat juga, KUHD itu jadi dasar hukum dagang. Dan dia itu produk abad ke-19. Jadi wajar aja kalau banyak aturan yang sering dianggap usang atau udah lama. Makanya setelah Indonesia merdeka itu, KUHD itu tetap berlaku sebagai peninggalan kolonial. Tapi ditambah dengan undang-undang yang lebih baru dan modern. Nah, contohnya juga untuk perseroan terbatas atau PT, sekarang ada undang-undangnya nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan juga untuk perlindungan konsumen ada di Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Dan untuk persaingan usaha ada di Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Nah, setelah semua yang kita jelasin, kita bisa ambil nih, bisa dibagi menjadi 4 tahap besar dari datangnya hukum dagang. Yang pertama ada Portugis pada abad ke-16, monopoli rempah dan perjanjian dagang sederhana. Yang kedua ada VOC Belanda pada abad ke-17 dan ke-18, aturan dagang semi formal lebih terpusat pada kepentingan VOC. Yang ketiga itu Hindia Belanda pada abad ke-19, yaitu kodifikasi hukum dagang lewat KUHD. Dan yang terakhir Indonesia merdeka dari 1945 sampai sekarang, dan KUHD ini masih berlaku dengan undang-undang yang lebih modern dan lebih baru juga. Jadi kalau ditanya kenapa sih hukum dagang kita itu masih dipengaruhi Belanda? Jawabannya karena sistem hukum dagang modern di Indonesia ini memang lahir dari masa kolonial ini. Nah, jadi penting banget buat mahasiswa hukum, kita itu nggak cuma belajar teks undang-undangnya, tapi kita juga harus ngerti bagaimana akar sejarahnya, terutama dari munculnya hukum dagang di Indonesia dari datangnya Portugis sampai sekarang. Supaya tahu nih kenapa hukum dagang kita tuh bentuknya kayak sekarang dan bisa dicampur dengan hukum Belanda.
Bener banget tuh. Oke, jadi kayaknya bahasan kali ini udah cukup lengkap ya. Iya. Kita udah mulai dari Portugis, lanjut ke VOC, Hindia Belanda, sampai ke masa Indonesia merdeka dengan undang-undang modern. Sampai sini dulu podcast kita berdua. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.